aku ada penasaran dikit nih. Iya. Kalau di sekolah, ini balik lagi ke sekolah ya, bullying di sekolah gitu. Kalau misalnya ada satu anak, dia kayak di kelas tuh agak anteng, tenang. Cuman kalau misalnya guru-guru ada minta sesuatu, minta tolong ke siapapun, tapi nama dia tuh disebut terus kayak ini aja bu, itu termasuk bullying apa enggak Pak? Iya, itu siapa sih namanya? Boleh spill nggak? Kalian yang nonton harus nonton sampai habis ya, karena percakapan dari teman-teman yang kasih pertanyaan ini keren banget. Hai semua, kembali lagi bersama dengan kami, Mercy dan Kayla. pada video kali ini kita akan ngelakuin hal yang sedikit berbeda nih dari biasanya. Kalau teman-teman ada lihat judul dari video kita, yes, bener banget. Kita bakalan ngobrol bareng nih narasumber yang paling kece, yang paling keren, cakep, apalagi kayak to that dong pasti. Yes. Langsung saja kita arahkan kamera kepada si Kak Jevin. Hai teman-teman, saya Jevin, saya youth pastor di satu gereja di Jakarta Barat dan thank you for having me di podcast Mercy dan Kayla, thank you banget. Kasih dong tepuk tangan. Seru nih. Yes. Jadi Kak, kita undang Kak Jevin untuk ikut dalam obrolan kami tentang satu topik yang menurut kami ini kayak masih perlu penjelasan. Waduh, apa nih? Yaitu, Jangan susah-susah ya. enggak kok, tenang. Iya. Yaitu tentang bullying Kak. Bullying, oke. Bullying itu udah sangat umum ya Kak. Umum, tapi itu masih sangat on fire gitu Kak. Iya. Langsung saja kali ya, Kai. Kamu tembak pertanyaan kepada Kak Jevin nih. Nah kan kita tahu nih bullying banyak banget terjadi nih di sekolah-sekolah gitu. Menurut Kak Jevin sendiri sebenarnya apa sih itu bullying? Bullying itu ya kalau di Indonesia kita ngomongnya perundungan ya. Perundungan. Kalau dari bahasa Inggris artinya itu menggertak, mengancam yang lebih lemah, kira-kira gitu ya. Jadi ya intinya adalah ada penindasan yang dilakukan oleh satu oknum yang merasa lebih hebat, lebih superior. Jadi yang ada yang inferior, lebih lemah, ya udah dijadiin target untuk digertak, diancam, bahkan penindasan dan sebagainya. Kira-kira gitu kali ya. Jadi kan banyak banget nih kita tahu kasus-kasus bullying gitu. Iya benar. Kira-kira apa sih yang nyebabin orang tuh bisa ngebully gitu? Iya. Yang terakhir kalau nggak salah di satu sekolah di Serpong ya, gitu ya, ada anak-anak artis gitu ya. Oh, berita viral tuh teman-teman. Udah viral tuh ya. Gitu. Boleh Kakak jelasin sedikit nggak itu? Ya saya baca secara singkat sih ada geng-gengan gitu ya di sekolah itu. Kemudian lu kalau mau masuk geng gua lu harus ada ikut tradisinya. Ternyata tradisinya itu penuh dengan kekerasan. Aduh. Sampai diikat di tiang, dipukulin, dicekik gitu. Kalau nggak salah juga sampai disundut pakai api atau rokok gitu. Gitu sih. Apa yang menyebabkan sehingga orang membuli gitu ya? Kalau secara psikologi itu adalah karena kita semua punya sifat agresi gitu ya. Tapi kita nggak perlu terlalu teoritis lah ya. Yang kedua adalah menurut Kak Jevin karena ada yang belum beres dari dirinya sehingga melihat orang lain itu sebagai objek yang dia bisa apain aja gitu. Karena dia tidak bisa menghargai orang lain, dia ngerasa dia harus menunjukkan domainnya gitu ya. Dia harus menunjukkan kekuatannya kepada orang lain. Dia mencari pengakuan dirinya, tapi masalahnya lewat hal-hal yang nggak bagus kayak gitu. Berarti dia itu kayak ada merasa kayak inferior dalam dirinya ya? Bener, maka itu Kak Jevin setuju banget untuk bilang bahwa orang-orang yang suka merundung orang lain sebenarnya adalah orang-orang yang pengecut. Karena mereka akan selalu mengincar orang lain yang lebih lemah daripada mereka. Iya kan? Gitu. Kalau lu gentle, ya lu harus cari lawan yang sepadan dong sama kamu, bener kan? Iya. Jangan karena badan lu besar, badannya besar. Yang mentang-mentang ya guys. Iya, terus lebih berotot bisa gitu ya. Iya. Terus ada yang
cungkring, yang kayak lemah, penyakitan gitu ya, itu dijadiin, gitu ya, gitu, kayak gitu sih. Itu pengecut sih, gitu. Jadi menurut kakak sendiri macam-macam bullying apa aja sih kak? Banyak banget. Bullying itu ada macam. Yang pertama itu adalah bullying fisik, non fisik, verbal, seksual. Ada 4 lah kira-kira. Fisik itu kayak gimana? Fisik itu misalnya menyakiti orang lah, gitu ya. Kayak tadi tuh diikat di tiang, dipukulin. Dan fisik, perundungan secara fisik itu sudah masuk dalam kejahatan kekerasan dan bisa dilaporin di polisi karena ada bisa bukti visum dan sebagainya. Bullying non fisik itu misalnya termasuk cyberbullying gitu ya. Kalian pernah dengar cerita Amanda Todd ya? Pernah dengar? Amanda Todd itu seorang remaja di Kanada. Dia itu kena cyberbullying, kenalan sama namanya Mr. X di Facebook. Kemudian mereka jalin inilah ya percakapan. Lama-lama makin intim. Satu kali ternyata dia dijebak. Mr. X ini bilang, coba dong tunjukin tubuh lu gitu. Buka dong. Ternyata direkam. Terus disebarin di sekolah Amanda, viral. Di sekolah dia dibully, di sekolah dibilang itulah ya pelacur dan sebagainya. Dia stres tuh. Pindah ke sekolah-sekolah lain juga mengalami hal yang sama. Akhirnya karena dibully, tidak mendapatkan dukungan dari orang lain, terus dikatain ini itu, akhirnya satu kali dia perekam dirinya kayak gini nih. Dia nggak ngomong, terus dia tulis di kertas cerita kronologinya. Dia bilang I'm lonely, tapi nggak punya friend untuk support aku. Dan setelah dia buat video itu, besoknya dia bunuh diri. Kok jadi sedih ya? Jangan sedih guys. Itu cyberbullying. Verbal itu misalnya melalui perkataan kita pada orang lain. Biasanya kalau yang begitu, kalau dilaporin ke polisi bisa nggak sih kak? Nggak ada bukti. Yang verbal ya? Iya. Yang verbal ya. Paling akan proses damai sih, bisa sih. Karena tugas polisi itu kan salah satunya adalah menjadi pendamai. Jadi mediator ya? Mediator, betul. Bisa sih kalau misalnya sudah sangat-sangat mengganggu. Yang keempat tadi adalah kekerasan bullying secara seksual. Iya. Pelecehan seksual, dipegang area pribadi lawan jenis secara tidak sopan tentunya. Dan itu bisa dilaporkan. Tapi yang pasti adalah bullying itu harus dilaporin, nggak boleh dibiarin. Pertama adalah lapor siapa coba? Buat kalian. Orang tua, benar. Yang kedua, lapor siapa? Kalau itu terjadi di sekolah maka guru. Kalau sudah tidak bisa ditangani oleh guru dan orang tua, baru lapor ke hukum, polisi. Ada undang-undangnya kok. Jadi hati-hati lu, pembuli lu. Hati-hati lu, bully terus lu dilaporin. Gitu ya, sih. Kalau teman-teman misalnya nih ada rasa kayak terancam dimanapun kalian berada, jangan takut. Soalnya kayak orang-orang di sekitar kalian itu cukup baik kok. Mereka bersedia untuk kayak membantu kalian laporin ke polisi kalau kayak udah saking parahnya gitu. Benar. Nggak semua orang jahat kok ya. Ada orang-orang yang juga peduli gitu ya. Iya. Orang baik masih ada kok, belum punah. Belum punah guys. Kayak kita nih, kita orang baik. Iya, begitulah ya. Iya. Tapi dari pengalaman kakak sendiri, pernah nggak sih kayak lihat kejadian itu langsung? Justru saya mengalami ya dulu waktu SMA ya. Mengalami bukan bercanda di sekolah sih, lebih kepada ada orang-orang yang suka malak gitu sih. Jadi ada kayak kakak-kakak kelas yang dia merasa dia superior, hebat, semua orang takut sama dia, maka di jalan keluar daripada SMA itu akan dipalak satu-satu gitu. Jadi kadang untuk menghindari itu sembunyiin duit di kos kaki gitu. Untuk survive tuh. Gurunya tahu nggak sih? Nggak tahu kayaknya. Nggak tahu. Atau mungkin juga guru tahu tapi dia juga bingung ya harus ngapain. Dan ya itu lumayan. Jadi saya tuh merasa terganggu banget gitu. Tertekan tiap kali mau pulang sekolah.
Jadi tiap kali bel pulang sekolah itu kepikirannya selalu adalah kaburnya lewat mana nih? Kalau nggak ada, kalau nggak ada saking gitu kayak apa gue nggak pulang aja sampai malam ya, sampai Nggak orangnya fokus bubar. belajar ya? Iya, nggak fokus belajar karena ketakutan. Kak Jevin dulu sekolah yang satu sekolah aja kayaknya siswanya ribuan gitu ya. Kayaknya juga guru nggak bisa gimana gitu untuk murid sebanyak ini mau diurus satu-satu tuh kayak aduh melelahkan banget. Belum lagi administrasi sekolah mereka harus ngurus gitu, kayak nggak ada waktu aja untuk mikirin hal-hal kayak gitu. Berarti baiknya sekolah itu perbandingan guru dengan siswa harus kayak diperkecil lagi ya? Atau memikirkan bagaimana bisa menyentuh semua siswa dengan baik gitu, bisa merangkul semua siswa, bahkan juga sebenarnya yang paling utama itulah pendidikan karakter ya. Berarti semakin banyak siswa, semakin besarlah tanggung jawab sekolah. Iya dong. Tapi ngomong soal bullying ya, Mercy ya, ini kan kita sorot di sekolah nih. Tapi sebenarnya yang perlu kita sorot juga adalah orang tua. Bener juga. Iya benar nggak kayak itu? Iya kan, orang tua. Karena anaknya jadi apa di sekolah itu paling besar pengaruh dari rumah. Banyak pembuli, nggak tahu deh ya, ini nggak bisa dijadikan riset yang benar-benar ilmiah. Tapi banyakkan pembuli itu menurut Kak Jevin adalah orang-orang yang broken home, yang mencari pengakuan, tidak dapat pengakuan di rumah sama orang tuanya. Akhirnya dia cari pengakuan di sekolah, buat ini buat itu, ujung-ujungnya sebenarnya butuh perhatian aja. Aku ada penasaran dikit nih. Iya. Kalau di sekolah, ini balik lagi ke sekolah ya, bullying di sekolah gitu. Kalau misalnya ada satu anak, dia kayak di kelas tuh agak anteng, tenang. Cuman kalau misalnya guru-guru ada minta sesuatu, minta tolong ke siapapun, tapi nama dia tuh disebut terus kayak ini aja bu, itu termasuk bullying apa enggak Pak? Iya, itu siapa sih namanya? Boleh spill ya? Enggak deh. Kasian banget ya. Dijadiin babu. Iya. Tergantung konteksnya ya. Kalau misalnya teman-temannya sengaja bersepakat untuk kerjain dia, ya bisa dikatakan perundungan. Perundungan secara sosial. Perundungan secara sosial itu masuk di perundungan non fisik tadi. Jadi perundungan secara sosial itu misalnya kita ada satu orang anak yang mengambil sekumpulan orang untuk mengatakan bahwa kita jauhin teman kita itu, kita jahatin teman kita itu. Nah itu termasuk perundungan secara relasi sosial. Tapi Kak, efek dari bullying bagi si korban ini apa sih? Mental health issue, stres, depresi, kayak Amanda Todd tadi bunuh diri, itu udah paling parah sih. Makanya hari ini itu banyak anak-anak yang bermasalah dengan mental health-nya ya. Mungkin sebagian besar karena dia mengalami tekanan-tekanan sosial, termasuk perundungan di sekolah. Kamu tahu nggak sih, generasi kalian itu adalah generasi yang paling malas ketemu orang. Ya Kak? Bener. Makanya istilah introvert banyak banget kan. Oh iya benar. Kan? Aku orangnya introvert, aku nggak bisa di keramaian gitu. Iya. Kalau diselidiki ya, jangan-jangan karena dia nggak percaya sama komunitas, atau dia merasakan bahwa komunitas di mana dia ada, komunitas yang toksik, tidak membangun dia, jahat sama dia. Nah itu generasi kalian. Terus generasi kita juga kayak sering banget self diagnose gitu Kak. Iya, betul. Aku kayaknya Iya. gitu kan. Itu kan semakin memperparah ya. Iya. Jangan cepat self diagnose. Karena self diagnose itu tidak bisa berdasarkan mood. Ya kan? Selalu kan kita kayaknya aku terlalu capek deh kerja, aku butuh healing deh gitu. Healing terus. Healing terus. Kapan nabungnya? Kapan kerjanya? Kapan bangun hidupmu gitu kan. Jangan cepat-cepat self diagnose apalagi berdasarkan mood. Self diagnose itu harus dilakukan oleh profesional. Misalnya konselor, apalagi ya, mentor dan sebagainya yang memang kompeten untuk
mendiagnose dirimu. Jangan sampai self-diagnosemu itu adalah alasan yang dibuat-buat. Kakak tahu MBTI? Tahu. Nah, MBTI itu termasuk self-diagnose nggak? Itu self-diagnose yang sudah teruji. Oh. Karena MBTI itu kayak tes kepribadian, Iya. tes kemampuan diri, potensi dan sebagainya, dan itu memang sudah teruji. Itu sebaiknya dijadikan patokan nggak sih, Kak? Dijadikan batu loncatan, iya. Tapi dijadikan benar-benar pasti itu jangan juga, gitu. Karena kan namanya alat tes terbatas lah ya. Yang paling penting adalah kamu mengenal siapa dirimu, makin hari makin mengenal kemampuanmu. Itu akan semakin baik untuk dirimu, untuk kesehatan mental. Kalau misalnya nih kita ada misalnya kayak ke dokter gitu ngetes dan ternyata kita ada didiagnosa ada masalah mental gitu, itu gimana sih cara menghadapinya? Wow, iya. Pertama jangan bunuh diri. Jangan dulu deh, guys. Dunia belum berakhir gitu, mental health bisa diobati, dipulihkan. Tapi mungkin kalau misalnya baru tes di satu tempat, boleh juga tes di tempat lainnya, ya kan? Takutnya salah diagnos juga gitu ya, atau biar ada pertimbangan lebih banyak lagi. Tapi kalau misalnya kamu memang didiagnos punya sakit mental, ya sudah, sama kayak orang sakit ya berobat. Ada banyak anak muda sekarang pakai istilah overthinking, iya nggak sih? Iya. Gitu kan, overthinking, stres, depresi gitu. Ya kamu harus menemukan cara kamu mengatasi itu. Dari Kak Jeffrey-nya sendiri nih, punya nggak sih cerita hidupnya terkait masalah ini, Kak? Kayak kena mental gitu ya? Atau gimana? Mungkin dari bullying ya, Kak? Iya. Saya dulu yang tadi saya cerita tadi itu, saya pernah dibully. Ternyata itu membuat saya juga akhirnya memendam kemarahan yang besar, sehingga saya juga akhirnya merasa bahwa saya juga harus membuli. Karena saya dibully, saya harus membuli. Jadi saya perlu pengakuan dosa juga nih. Saya dulu juga ngebully orang gitu. Dan itu sebenarnya sangat-sangat memalukan. Saya disadarkan oleh ini, kesadaran bahwa apa yang diciptakan Tuhan harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kaki ini dicipta sama Tuhan, tapi dipakai buat tendang orang, kecuali misalnya kamu dicopet, dimaling, dibegal gitu ya. Gitu ya. Ya defense dong gitu. Iya dong. Jangan kamu berserah dong, mari ini dompetku, ini Jangan jadi emot batu, cincin, guys. gitu. Itu namanya defense kan, gitu. Tapi kalau misalnya untuk menindas yang lemah, kamu memakai tubuhmu untuk menjahati orang lain, itu tentu tidak memuliakan Tuhan. Gak apa-apa nih Kak Jevin kutip ayat nih ya, gitu. Roma 6:13 mengatakan bahwa hendaklah anggota tubuhmu itu jadi senjata kebenaran. Cakep. Senjata kebenaran tuh bukan berubah sama kayak Chainsaw Man itu ya. Siapa tuh yang nonton? Ini senjata kebenaran gitu, bukan. Tapi bagaimana mulut kita melahirkan damai. Jadi tubuh ini bukan dipakai untuk merundung orang lain, tapi tubuh ini dipakai untuk kebaikan untuk orang lain. Oke, baik. Jadi sekian dari kami ya. Wow. Terima kasih banget buat Kak Sama-sama, Jeffrey udah sama-sama. luangin waktu buat ngobrol sama kita. Dengan senang hati. Kita bisa belajar hal-hal baru ya. Ini teman-teman yang nonton juga dapat insight-insight baru Yes. ya. Jangan lupa di-share, guys. Subscribe. Di like, Komen. Cukup sekian dari kami. Saya Mercy. Saya Kayla. Saya Jevin. Dan see you on the next video. Tuhan memberkati selalu. Bye-bye. Bye.